Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita eh, kuliah rancangan percobaan ya, desain eksperimen. Saya lihat beberapa materi Pak Bambang sebenarnya sudah membahas RAL gitu ya, rancangan acak lengkap. Jadi mungkin untuk rancangannya sendiri, saya tidak akan terlalu banyak membahas, namun saya akan melakukan pendalaman-pendalaman eh, definisi-definisi tentang eh, effect dari treatment atau istilahnya treatment effect seperti itu. Karena ketika kita melakukan percobaan, sebenarnya kan kita ingin mengetahui apakah treatment atau perlakuan yang kita berikan terhadap sebuah atau beberapa buah sampel itu memperlihatkan performa yang berbeda nyata antar sampel. Ini kita ingin mengecek itu. Nah, karena kita tidak bisa hanya melakukan satu percobaan atau hanya menguji satu ulangan sampel saja, maka kita perlu melakukan pengujian terhadap beberapa ulangan sampel. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya variasi antar ulangan sampel. Sehingga nanti akan muncul sumber variasi dalam rancangan percobaan kita. Yang pertama, sumber variasi yang berasal dari treatment atau yang kita sebut dengan treatment effect itu tadi. Kemudian sumber variasi yang berasal dari ulangan percobaan atau ulangan sampel. Oke, nanti akan kita bahas. Yang pasti konsep utama dari desain eksperimen itu adalah kita ingin melihat seberapa jauh treatment antar perlakuan itu berbeda, ya, yang kita kenal dengan istilah treatment effect. Oke, secara umum gitu ya, kalau kita bicara experimental design atau eksperimen design, itu pasti kita akan ada yang namanya output, kemudian input. Ada yang namanya input, kemudian proses, kemudian output. Oke, kemudian ketika kita melakukan inputnya itu bisa macam-macam ya, bahan, kemudian apalagi pelakunya orang, kemudian apalagi metode, mungkin prosedur ya, sama aja sih. Prosedur dan sebagainya. Kemudian ketika kita melakukan proses itu, ada yang namanya controllable factor atau faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Oke, keseragaman bahan mungkin sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kemampuan personil mungkin sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kemudian bahwa percobaan itu dilakukan dengan prosedur yang sama, nah mungkin bisa kita kendalikan, ya. Namun bisa jadi akan ada faktor-faktor yang uncontrollable. Ya, umpamanya, kita itu harusnya melakukan percobaan pada ruangan dengan intensitas sinar matahari sekian, seperti itu. Nah, intensitas sinar matahari ini akan sulit diubah menjadi controllable factor kalau Anda melakukannya di ruangan terbuka, seperti itu. Tapi ketika Anda melakukannya di lab, maka bisa saja intensitas sinar matahari itu menjadi faktor-faktor yang controllable, bisa dikendalikan. Jadi tergantung jenis percobaan Anda itu apa. Nah, sekarang setiap kali kita melakukan eksperimen, senantiasa ada 4 hal ini yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah hipotesis. Yang namanya experimental design itu adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah hipotesisnya apa yang ingin diuji. Oke. Jadi conjecture-nya seperti apa? Original hypothesis that motivate the experiment. Apa yang Anda duga? Sehingga Anda butuh eksperimen untuk menguji dugaan tersebut. Oke. Kemudian setelah didefinisikan hipotesisnya, diuji.
ya dilakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut, ya, untuk menginvestigate dugaan-dugaan tersebut. Oke, kemudian berikutnya Anda dapatkan hasil dari eksperimen tersebut. Anda dapatkan data dari eksperimen tersebut yang kemudian dianalisis secara statistik. Nah, hasil dari analisis statistik ini kemudian kita buatlah kesimpulan. Bagaimana sih sebenarnya hipotesis itu tolak atau terima sih sebaiknya? Berdasarkan analisa statistiknya, kita seharusnya menerima atau menolak hipotesisnya. Signifikan atau tidak treatment effect-nya. Efek dari treatment yang kita lakukan terhadap eksperimen tersebut. Oke. Nah, bisa jadi eksperimen seringnya ya, often eksperimen will lead to a revised conjecture. Sehingga menimbulkan eksperimen baru atau melahirkan eksperimen baru yang juga kita gunakan untuk menguji revised conjecture itu, ya, menguji hipotesis-hipotesis baru seperti itu, atau hipotesis-hipotesis yang sudah kita revisi atau kita kembangkan dari penelitian yang pertama. Dan seterusnya begitulah research eksperimen itu bergulir, gitu ya, bergulir dari lab ke lab, waktu ke waktu, peneliti ke peneliti, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba membahas contoh berikut. Permasalahannya adalah kita ingin sebuah manufaktur, ya, sebuah pabrik ingin menguji kertas tensile strength, ya, tensile strength, kekuatan tarik dari kertas yang digunakan untuk membuat grocery bag. Jadi salah satu hal yang perlu diuji dari kertas itu adalah seberapa kuat kertas yang digunakan untuk membuat tas kertas tersebut, grocery bag gitu. Nah, di sini parameter yang akan diuji adalah tensile strength-nya, kekuatan tariknya. Karena kalau tensile strength-nya tinggi kan itu kertasnya nggak gampang putus, gitu ya, nggak gampang hancur, sobek atau rusak. Kemudian katanya tensile strength itu berhubungan dengan konsentrasi dari hardwood. Jadi ada sebuah bahan yang namanya hardwood di dalam pulp. Jadi kan kertas itu terbuat kan dari pulp, gitu ya. Nah, kemudian katanya kekuatan tariknya itu tergantung pada konsentrasi dari hardwood-nya. Itu. Nah, kemudian pertanyaannya, benar nggak sih? Ya, bagaimana kita membuktikan bahwa hipotesis ini benar, dugaan ini benar, bahwa hardwood concentration dalam pulp lah yang mempengaruhi kekuatan tarik dari kertas. Oke, bagaimana cara menginvestigasinya? Kemudian bagaimana eksperimen akan kita lakukan? Kemudian bagaimana data akan dikumpulkan? Setelah data terkumpul, bagaimana menganalisanya? Apa hasilnya? Apa konklusinya atau kesimpulannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya perlu kita jawab ketika selama kita melakukan eksperimen design. Ini berikutnya, langkah pertama adalah define hipotesis. Nah, ketika kita define hipotesis, biasanya kita buat yang namanya hipotesis 0, gitu, hipotesis 0 dan hipotesis 1, di mana hipotesis 1 atau kadang-kadang orang menyebutnya HA gitu ya. Kemudian HI, tergantung buku apa yang Anda gunakan. Kalau Montgomery itu kalau saya tidak salah dia pakai H0 H1. Jadi H0 itu adalah hipotesis
yang ini apa ya? Yang prasangka prasangka baiknya, bukan prasangka positifnya, eee, prasangka apa adanya, atau prasangka kalau umpamanya ada treatment, prasangka tidak ada treatment, gitu ya. Kemudian hipotesis lawannya H1 itu adalah prasangka ada pengaruh treatment. Jadi H0 prasangka tidak ada pengaruh treatment, H1 itu ada prasangka pengaruh treatment. Sebenarnya saya nggak bisa bilang prasangka positif, prasangka negatif ya, atau prasangka baik, prasangka buruk, karena sebenarnya intinya bukan itu sih. Artinya gini, ketika Anda menghipotesis bahwa ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, maka Anda harus memulai dulu dengan prasangka bahwa tidak ada pengaruh, seperti itu. Baru kemudian Anda cek datanya, ya, Anda cek datanya, Anda lawan prasangka yang tidak ada pengaruh itu dengan eksperimen yang Anda lakukan, kemudian Anda cek datanya, Anda putuskan ada pengaruh atau tidak. Seperti itu. Makanya H1 itu selalu menjadi lawan H0. Gitu. Nah, ketika Anda ingin switch dari prasangka baik ke prasangka buruk, saya jangan pakai prasangka baik, prasangka buruk ya. Ketika Anda ingin switch dari prasangka yang tidak ada apa-apa dengan prasangka yang ada apa-apa itu, Anda harus membuktikan signifikan treatment effect-nya, signifikansi dari treatment effect-nya. Apakah Anda cukup yakin untuk beralih dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa? Seperti itu. Nah, untuk menjawab itu Anda perlu mendesain yang namanya eksperimen. Oh Bu, boleh pakai insting saja nggak Bu? Boleh, kalau Anda mau, tapi apakah itu bisa dibuktikan atau secara saintis, secara keilmuan, kalau umpamanya insting Anda mengatakan, oh insting saya mengatakan ini ada pengaruh. Nah, apakah itu bisa dibuktikan secara keilmuan? Tentu tidak bisa. Sementara kalau kita bicara dunia akademis, kita harus bisa membuktikannya secara ilmuwan. Nah, karena itu kita perlu melakukan yang namanya eksperimen desain. Nah, kemudian ketika kita memutuskan untuk melakukan desain eksperimen, kita akan jatuh kepada pertanyaan, ini bakal satu faktor nggak? Atau dua faktor sih? Atau jangan-jangan tiga faktor? Gitu ya. Oh, jangan-jangan 4 faktor. Faktor yang dimaksud di sini adalah treatment level treatmentnya. Oh, jangan-jangan tidak hanya hardware saja yang berpengaruh. Jangan-jangan ada pengaruh yang lain, temperatur proses, seperti itu. Oh, jangan-jangan tidak hanya hardware, temperatur proses, ada yang lain juga, yaitu lama proses pembuatan grocery bag-nya, dan seterusnya. Nah, isu-isu seperti itu akan memutuskan apakah kita akan bicara satu faktor, dua faktor, atau tiga faktor. Oke. Nah, kemudian bagaimana mendesain percobaannya? Apakah nanti dia itu completely randomized design? Anda boleh taruh dia di mana saja, completely random, gitu ya. Umpamanya, Anda anggap bahannya sama. Bahannya itu sama, yang berbeda itu, yang bisa Anda kontrol untuk berbeda itu hanya konsentrasi dari hardwood-nya. Okay? Tidak ada semuanya berasal dari top yang sama, artinya bahannya homogen. Nah, di situ Anda bisa melakukan percobaan yang completely randomized design, ya, atau istilah Pak Bambang mungkin rancangan acak lengkap. Oke, Anda tidak perlu melakukan blocking di sampel Anda. Ingat, kalau bicara one to factors itu adalah level of treatment, tapi kalau bicara CRD, RAL, RAK, dan seterusnya, kita bicara persiapan sampelnya itu bagaimana. Apakah dia itu harus Anda blocking sampelnya itu, atau Anda bisa completely random. Okay? Nah, blockingnya itu, ini randomized completely block design ya, B ini block. Jadi ini kalau istilah Pak Bambang mungkin RAK, rancangan acak kelompok gitu ya. Kalau blocking yang kita lakukan tidak hanya vertikal namun juga horizontal, maka kita akan jatuh kepada Latin square. Jadi
bagaimana kita memperlakukan sampel, maka kita akan bicara kepada rancangan percobaannya. Oke, jadi dibedakan antara level faktor dan rancangan percobaannya. Nah, kedua hal ini itu dua-duanya harus disiapkan sebelum eksperimen itu dilakukan. Jadi jangan eksperimen udah jalan, wah Bu, kayaknya ini harus 2 faktor padahal eksperimen sudah jalan. Wah Bu, kayaknya ini harusnya completely randomized design. Wah, jadi harus ulang lagi. Seperti itu. Karena ketika Anda memperlakukan sampel, itu kan Anda tidak memperlakukan blocking di situ. Umpamanya gitu ya, Anda melakukannya RAK, rancangan acak lengkap gitu, CRD, completely randomized design. Setelah dalam perjalanan terus Anda baru sadar, wah ini kayaknya bahannya harus blocking ini sampel bahannya gitu. Nah, itu Anda harus ngulang dari awal. Jadi ketika Anda merancang rancangan acak apa yang akan digunakan, lakukan sebelum percobaan. Nah, kemudian bagaimana Anda merancang itu menentukan statistical tool untuk menganalisanya. Oke, biasanya kita akan gunakan analisis of variance. Matematika modelnya seperti apa? Kalau satu faktor seperti apa? Kalau dua faktor seperti apa? Apakah dia fix? Apakah dia random effect? Dan seterusnya. Oke, kemudian kalau dia dirancang ada blocking, itu seperti apa? Kalau dia dirancang blockingnya 2, itu seperti apa? Nah, sekarang kita kembali ke masalah glossary bag tadi ya, kertas tadi. Nah, katanya tensile strength itu dugaannya itu function dari Hartwig concentration. Jadi konsentrasi Hartwig di dalam pulp yang untuk kertas tersebut. Kemudian kita ingin menjawab pertanyaan, adakah pengaruh konsentrasi terhadap kekuatan tarik dari kertas tersebut. Nah, kemudian kita rancang, oh kita hanya ingin memperhatikan konsentrasi kok, karena kita menduga hanya hanya konsentrasi atas saja yang berpengaruh terhadap kekuatan tarik kertas itu. Maka kita jatuh kepada rancangan percobaan satu faktor. Kemudian walaupun dia satu faktor, kita ingin mencoba beberapa variasi nih dari level dari faktor tersebut, yaitu faktor konsentrasi Hartwig. Kita ingin mencoba nih 5, 10, 15, 20. Oke, sering kali ada pertanyaan, ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari mana? Nah, kalau saya biasanya jawaban saya itu ada 2. Yang pertama itu literatur, ya. Yang kedua itu trial. Ya. Terkadang kita tidak beruntung belum menemukan atau tidak menemukan literatur terkait percobaan yang akan kita lakukan. Sulit menemukan literatur tentang percobaan yang sama, gitu ya, yang persis sama. Dan yang mirip-mirip pun terkadang kita tidak beruntung untuk menemukannya. Tapi kalau umpamanya kita menemukan, oh ini mirip sama ini kok, maka kita bisa gunakan variasinya. Nah, tapi kalau umpamanya tidak ada dan itu Anda harus cobakan, maka lewat trial pun sebenarnya bisa menentukan variasi dari konsentrasi Hartwig. Tapi memang lebih enak kalau kita bisa langsung dari literatur. Jadi ada dasarnya gitu, hujahnya atau justifikasinya. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita tetapkan itu adalah jumlah ulangan. Saya hapus dulu. Berikutnya yang harus kita tetapkan itulah ini ulangannya berapa sih? Kenapa perlu ada ulangan? Kenapa sih kita perlu ada ulangan? Kenapa nggak sekali aja? Ya. Kalau di percobaan-percobaan yang ujinya itu menggunakan analisis lab dan seterusnya, biasanya itu ada yang namanya ulangan analisa, ya. Ulangan analisa, ada yang namanya ulangan sampel. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ulangan analisa, dia menggunakan sampel yang sama. Ya. Sampel yang sama,
namun dianalisa 2 kali. Sementara ulangan sampel, dia menggunakan batch sampel yang berbeda. Nah, batch sampel yang berbeda atau istilahnya ya, batch sampel itu apa ya istilahnya? Dia dibuat dengan formula yang sama, tapi dicobakan 2 kali, dicobakan untuk ini, formulanya sama. Nah, dia dibuat sekali, itu namanya sampel yang pertama. Kemudian dia dibuat lagi, maka itu adalah sampel yang kedua. Atau umpamanya, kalau itu adalah bahan atau adalah makanan kemasan 1, makanan kemasan 2. Jadi itu nanti tergantung kondisi di lapangan Anda seperti apa. Jadi itu namanya adalah ulangan. Sementara kalau analisa itu sampelnya sama, cuman dia diukur 2 kali, gitu ya. Dan seterusnya.